Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur oleh para insinyur, apalagi tukang bajigur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Indri selaku dosen mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak, yang mudah-mudahan Allah berkahkan ilmunya, berkahkan rezekinya, berkahkan juga umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan saya yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala urusannya. Saya di sini akan membahas tentang sifat Rasul, yaitu amanah dan tabligh. Sifat-sifat Rasul, amanah dan tabligh. Pertama itu ada amanah. Amanah dalam bahasa Arab sifat Rasul amanah dan tabligh. Di sini ada amanah. Amanah dalam bahasa Arab, kata amanah berarti titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. Dalam arti luas, amanah yaitu menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat amanah sebagai mana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya, jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayai karena beliau bukanlah pembohong. Mustahil Nabi Muhammad SAW berkhianat
terhadap orang yang memberinya amanah. Contohnya ketika beliau ditawari kerajaan, harta, dan wanita oleh kaum Quraisy agar meninggalkan tugas menyiarkan agama Islam, beliau menjawab, "Demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur karenanya." Meskipun kaum kafir Quraisy mengancam membunuhnya Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak gentar dan tetap menjalankan amanah yang diemban. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah sejak kecil. Dengan sifat itulah masyarakat Arab menghormati beliau. Sifat amanah dapat menjadi setir bagi seorang guru dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar tanpa menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya. Selama ini, kebanyakan guru menyalahgunakan jabatannya. Contohnya, seorang guru tidak disiplin masuk kelas, sering terlambat, berbelanja saat jam sekolah, menganggap dirinya paling berkuasa, pilih kasih terhadap murid. Yang paling sedih yaitu maraknya pelecehan seksual. Itulah seorang guru tidak amanah. Maka dari itu, sifat amanah Nabi Muhammad SAW yang satu ini patut kita teladani dan aplikasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, dari arti ayat tersebut melarang keras seseorang mengkhianati amanah yang diembannya. Amanah sangat luas pengertiannya. Amanah bukan saja tugas yang diberikan kepada Nabi dan Rasul dalam menyebarkan agama di muka bumi, tapi juga menyangkut hal kecil seperti menepati janji, mengerjakan kewajiban, dan tanggung jawab. Sifat amanah yang ada pada Rasulullah SAW begitu kuat sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah semata-mata hanya untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan yang beliau alami sebagai bukti bahwa beliau hanya memikirkan tugasnya untuk berdakwah kepada umatnya. Beliau tidak pernah menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai kebutuhan pribadinya. Semua semata-mata hanya untuk kepentingan Islam dan ajaran Allah. Al-Quran membahas amanah dalam dua aspek, yaitu amanah yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, dan amanah yang berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Yang pertama ada hablum minallah, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syariat yang diamanahkan kepada kita berupa perintah dan larangan. Dalam bentuk perintah, contohnya menunaikan salat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bentuk larangan, contohnya berdusta, mengurangi takaran, berkhianat, dan perbuatan lain yang harus ditinggalkan. Amanah yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia, hablum minan nas. Amanah kedua sesama manusia ini mencakup urusan muamalah seperti perdagangan, mengurus pemerintahan, memelihara keluarga, mencari ilmu, serta menunaikan hak diri sendiri dan orang lain yang ditanggungnya. Penafsiran dari ayat tersebut, yaitu ayat ini merupakan salah satu ayat penting yang mencakup seluruh agama dan syariat. Ada perbedaan mengenai siapa yang ditunjukkan dalam ayat tersebut. Ali bin Abi Thalib berkata, ini ditunjukkan secara khusus bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin-pemimpin lalu orang-orang setelah itu.
sifat Rasul, yaitu tabligh. Tabligh adalah menyampaikan atau mengajak sekaligus memberikan suatu contoh kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang benar dalam kehidupan. Dilihat dari asal katanya, tabligh berasal dari dari kata kerja atau biasa disebut dengan fi'il. Balagha yuballighu yang berarti menyampaikan, sedangkan menurut istilah tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia supaya dijadikan pedoman hidup dan agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Quran yang menjelaskan tentang tabligh itu surat An-Nur ayat 5-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni da'utu qarmi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Al-ayah, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya. Tafsir dari surat tersebut yaitu, yakin aku tiada hentinya menyeru mereka siang dan malam karena menjalankan perintahmu dan mencari pahala ketaatan kepadamu, yaitu setiap kali aku seru mereka untuk mendekati perkara yang hak, maka mereka makin lari darinya dan makin jauh menyimpang darinya, yakni mereka menutupi telinganya agar tidak dapat mendengar seruan yang aku tujukan kepada mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari amanah. Amanah ialah sesuatu yang dipercayakan, termasuk di dalamnya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta ataupun pengetahuan dan sebagainya. Seorang pelajar memikul amanah, maka diwajibkan menjaga waktu dan memperhatikan pelajarannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga guru memikul amanah, maka wajib dia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya menurut cara yang baik untuk kemajuan muridnya. Dan yang kedua yaitu kesimpulan dari tabligh. Tabligh adalah menyampaikan atau mengajak sekaligus memberikan suatu contoh kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang benar dalam kehidupan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.